Dari Kulim. Dari Kulim ke sini, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Semoga surat Ustazah selalu hadir untuk kita semua. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya memperkenalkan diri dahulu. Kayaknya hari ini kita banyak kedatangan. Oh ya, boleh. Boleh kita kenalan dulu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Fendi, selaku foundernya Sahabat Surga, dan di depan kita ini sudah ada namanya Ustazah Siti. Selamat datang ya Ibu dan selamat bergabung di kajian Sahabat Surga. Insya Allah nanti kita akan masukkan ke grupnya Sahabat Surga untuk info lebih lanjut tentang kajian Sahabat Surga. Baiklah, kita langsung saja masuk ke kajian Sahabat Surga hari ini yang temanya cemburu. Mari kita dengarkan tausiah dari Ustazah Siti dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian Sahabat Surga, baik yang offline maupun yang online. Kita berkumpul di dunia nyata dan dunia maya. Jadi kalau ada dunia selain ini kita kumpul juga, gitu ya. Karena saat ini di mana kita sudah mulai terasing dengan Islam, agama kita, ajaran-ajaran agama kita itu banyak yang bias ya. Kayak salah satu contohnya soal usulan untuk diadakannya haji secara virtual yang belum pernah kita dengar itu di era-era sebelumnya. Kemudian ada juga yang mengusulkan haji untuk dipindah ke bulan yang lain, bukan di bulan haji. Nah, itu juga sesuatu yang baru kita dengar sekarang, sebelumnya belum pernah kita dengar. Nah, ini berarti menandakan bahwa pemahaman Islam di tengah-tengah kaum muslimin saat ini itu sudah mulai jauh. Yang mana dalilnya jelas, penunjukannya jelas, tapi ternyata masih saja dicari dalil yang lain yang bisa menguatkan opini yang sedang dibangun tentang Islam. Nah, ini yang perlu kita luruskan lagi. Termasuk untuk kali ini kita nggak bahas haji, itu pembahasan di sesi yang lain. Termasuk juga tentang cemburu. Cemburu di dalam benaknya ibu-ibu, di dalam benaknya kita semua, itu adalah sesuatu hal yang nggak bagus. Ya kan? Bahkan kalau bisa, rumah tangga itu jangan sampai ada rasa cemburu. Karena cemburu itu membuat rumah tangga jadi panas. Membuat rumah tangga yang tadinya adem jadi bergoncang. Membuat rumah tangga kalau tidak bisa dihadapi dengan baik menjadi rusak. Itu katanya berawal dari cemburu. Kalau menurut definisi cemburu, nah kita lihat ya, apa iya cemburu itu sedemikian buruknya? Karena ternyata cemburu itu dia berasal juga, maksudnya dari gharizah. Nah, kita akan kupas satu persatu. Cemburu itu adalah perasaan tidak suka ketika kita melihat seseorang yang kita sayangi melakukan sesuatu yang kita tidak suka, atau lebih memilih orang
lain dibandingkan kita. Kayak anak-anak, dia cemburu dengan adiknya. Nah, itu kan ada ekspresi yang berbeda untuk tiap anak ya. Ada yang teriak-teriak tantrum, ada yang nangis nggak jelas, ada yang minta peluk aja. Nah, kita yang dewasa, ibu-ibu, ternyata juga ada tantrumnya juga. Kalau terkait dengan cemburu. Karena orang yang kita sayang ternyata milih orang lain dibanding kita. Atau lebih condong kepada orang lain dibanding kita. Nah, itu adalah perasaan yang wajar, ada dan wajar muncul ketika kita menyayangi orang itu. Jadi, suatu hal yang wajar ketika kita mempunyai rasa cemburu, karena itulah salah satu bukti dari tanda cinta. Jadi kalau nggak ada cemburu berarti kurang cinta. Nah, ini boleh dicek nih. Siapa yang cemburunya tingkatnya level 10, nah siapa yang levelnya masih 3 gitu ya. Nah, kita cek dulu. Cemburu di dalam Islam itu disebut sebagai al-ghairah. Kalau bahasa Indonesianya gairah. Nah, itu yang sering kita dengar ya. Passionate kalau di dalam bahasa Inggris, semangat, passionate, gairah. Ternyata itu artinya cemburu. Berasal dari bahasa Arab al-ghairah. Al-ghairah itu adalah cemburu. Cemburu ini muncul dari ghorizah, naluri an-nau. Ghorizah dari naluri mempertahankan, memperbanyak keturunan. Jadi rasa tertarik kepada lawan jenis, rasa sayang terhadap anak, rasa sayang terhadap ibu itu berasal dari ghorizah nau. Dan cemburu itu juga berasal dari situ. Ghorizatul nau. Kemudian cemburu ini adalah sisi lain dari rasa cinta. Seperti satu keping mata uang, dia itu kan memiliki dua sisi ya. Ada sisi yang cinta, ada sisi cemburu. Tapi itu satu keping, yaitu rasa cinta. Jadi dia adalah sisi lain dari rasa cinta. Cemburu merupakan keindahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu menjadi semakin solid, bukan membuat hancur. Nah, jadi dalam kadar yang masih diperbolehkan oleh syariat, cemburu itu menjadi penyedap dalam rumah tangga. Seperti pupuk yang membuat tanaman menjadi subur. Namun di dalam Islam diatur ketika ada seorang laki-laki, seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu justru dikecam, justru dilaknat, justru mendapatkan label yang buruk di dalam Islam, yaitu apa? Dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Nah, jadi justru laki-laki, suami sampai tidak cemburu kepada istrinya, berarti dia laki-laki yang dayus, yang mendapat kecaman dari Allah dan Rasul-Nya. Salah satu contoh di sini, kenapa harus ada rasa cemburu di dalam rumah tangga? Seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Dengan perasaan cemburu itu, justru si suami menjaga kehormatan istrinya. Jadi dia menjaga kehormatan istrinya dengan rasa cemburunya itu. Bagaimana dia menjaganya? Suami itu tidak membiarkan istrinya bercampur baur dengan lelaki lain. Ngobrol dan bercanda dengan sembarang laki-laki. Kan kalau zaman sekarang itu, kalau dulu gitu ya, kalau dulu kita lihat seperti itu kayaknya cuma di TV gitu ya. Cuma di TV laki-laki yang cemburuan terhadap istrinya. Tapi kalau sekarang, anak zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang itu lihatnya di film Korea sama di novel online. Karena
karena bacaannya sudah beda gitu ya, udah bukan sinetron pada umumnya, tapi mulai film Korea. Seberapa sih? Nah, biasanya di situ digambarkan kalau dia baru menikah itu cemburunya tinggi sekali. Gitu kan, cemburunya tinggi sekali. Berarti itu sebenarnya adalah kadar kecintaannya yang masih sangat tinggi. Nah, berarti kalau yang sudah menikahnya lama, dibiarin aja ke pasar sendiri, ngaji sendiri, nggak dianterin. Nah, itu berarti bidadari sudah terbang sendiri gitu ya. Jadi kenapa nggak dianterin dulu, dianterin kemana-mana, kok sekarang enggak gitu ya. Ini antara kepercayaan, antara kepercayaan sama istri atau cemburunya udah tipis. Gitu. jadi perlu dicek gitu ya. Ini yang mana ini? Jadi seorang laki-laki ketika dia memiliki cemburu kepada istrinya, dia tidak membiarkan istrinya itu pergi berdua saja, bahkan dengan supir pribadinya. Dia nggak rela. Karena dia nggak suka istrinya berdua-duaan dengan laki-laki lain. Nah, itu rasa cemburu seorang laki-laki. Karena memang secara hukum syara, perempuan itu memiliki ifah, memiliki kehormatan yang harus dijaga, dan yang bisa menjaga itu adalah mahramnya. Siapa mahramnya? Suaminya. Karena kan mahramnya itu ada kakak laki-lakinya, ada adik laki-lakinya, ada pamannya, ada bapaknya, dan yang masuk laki-laki asing ke dalam mahram lewat akad nikah itu adalah suami. Nah, suami dia harus menjaga istrinya agar jangan sampai keluyuran keluar tanpa disertai suami. Itu. Tanpa disertai mahram. Nah, suami yang memiliki rasa cemburu kepada istrinya tentunya tidak akan menghadapkan istrinya kepada perkara yang mengikis rasa malu tadi, yang dapat mengeluarkannya dari kemuliaan. Jadi ifahnya seorang perempuan itu dijaga oleh suaminya, sehingga istrinya tetap terjaga. Apanya? Interaksinya terjaga dari interaksi dengan laki-laki asing. Kalau yang diperbolehkan, seperti misalkan ke pasar sebatas jual beli, ya boleh. Tapi kalau sudah chat di Facebook, nah itu udah lain tuh, gitu ya. Chat di WA, reunian, berangkat sendiri, nah itu udah beda. Ya, nanti ada CLBK segala macam yang rugikan suaminya juga ya. Nah, jadi untuk menjaga ifahnya istri, maka suami perlu memiliki rasa cemburu. Kita lihat salah satu contoh yang dilakukan oleh sahabat tentang rasa cemburu. Jadi tentang dalil-dalilnya itu nanti akan diungkapkan belakangan. Ini tentang rasa cemburu yang dimiliki oleh sahabat dan itu dibolehkan, bahkan diapresiasi oleh Rasul. Berarti cemburu seperti itu boleh, ya, bahkan harus ada. Salah satu contohnya yaitu kecemburuan dari Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah suami dari Asma binti Abu Bakar. Berarti iparnya Rasulullah. Karena Rasulullah menikah dengan Aisyah, saudara dari Asma. Nah, diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, Zubair menikahiku di bumi ini, ia tidak memiliki harta, tidak memiliki budak atau apapun selain seekor kuda. Jadi pada waktu itu Zubair masih miskin pada waktu menikahi Asma pertama kali. Aku biasa memberi makan kudanya. Jadi Asma lah yang mengurusi semuanya. Memberi makan kudanya, mencukupi keperluannya, juga mengurusnya. Asma mengatakan, aku menumbuk biji-bijian dan menuangkan air. Selanjutnya membuat adonan. Namun, kata Asma, aku tidak ahli dalam membuat roti. Kan membuat roti ada teknik tersendiri ya.
teknik mengadonnya, teknik peragiannya, teknik mendiamkannya, sampai rotinya itu jadi lembut. Nggak pakai diomelin, nggak pakai dimacam-macamin, dia lembut gitu ya. Itu kan teknik ngulen ya. Nah, ibu-ibu yang kuliner insya Allah tahu. Nah, jadi tetangga-tetangga dari Ansor, ini peristiwanya sudah hijrah ke Madinah pada waktu itu. Tetangga-tetangga dari Ansor sering membuatkan roti untukku. Jadi Asma yang menggiling sampai jadi tepung, siap diadon, kemudian diberikan kepada tetangga. Tetangganya itulah yang mengolahnya menjadi roti. Karena Asma tidak pandai mengolah roti. Jadi tetangga Ansor yang membuatkan roti dan mereka adalah wanita-wanita yang tulus untuk membantu. Aku, kata Asma, biasa membawa biji-bijian di atas kepala. Berarti pakai karung gitu loh. Pakai karung dibawa ke atas, kemudian berjalan dari tanah milik Zubair yang diberikan oleh Rasulullah atas pada waktu itu Ghanimah perang, dan Zubair mendapatkan sebidang tanah. Di tanah itu ditanamkan biji-bijian. Asma juga yang mengurusinya. Suatu ketika aku datang dengan membawa biji-bijian berada di atas kepala. Aku bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat yang sedang jalan. Jadi Rasul bersama para sahabat lagi lewat, ketemu Asma dari ladang ke rumahnya, mau jalan ke rumahnya. Beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, lalu bermaksud mengajakku untuk naik di belakang unta beliau. Jadi sebenarnya unta itu kan dia ada punuknya ya. Kalau naikin orang di belakang, maka itu masih ada batasnya, nggak akan bersentuhan. Beda dengan kita naik motor. Kalau naik motor, nah itu kan dibonceng pegangan gitu ya. Minimal itu ada sentuhan. Tapi kalau unta enggak. Nah unta itu biasa dinaiki gitu, ayo naik. Atau bahkan Rasul itu menawarkan, kamu naik saja untaku, aku jalan kaki. Aku naik unta sahabat yang lain. Jadi tawaran seperti itu diberikan oleh Rasulullah. Kalau malu dibonceng, naik aja sendiri gitu. Jadi ditawarin seperti itu, bawalah untanya pulang, karena ngelihat Asma ngegotong biji-bijian di atas kepala itu cukup berat. Kesian kan, jauh jaraknya, panas pula gitu. Nah tapi ternyata Asma itu hanya menunduk saja. Diam, kan Asma usianya lebih muda ya daripada Aisyah. Jadi adiknya Aisyah kalau tidak salah. Dia nunduk saja, diam saja. Jadi pada waktu itu Asma itu malu. Dia teringat kepada sifat dari suaminya yang pencemburu. Ini kalau suami saya dengar, suami saya lihat, suami saya tahu, dia pasti akan marah gitu. Jadi dengan halus Asma itu menolak, enggak apa-apa, saya jalan aja, enggak usah naik unta, enggak usah dibonceng, enggak usah dikasih unta, nah, biar saya jalan aja. Akhirnya Rasul pun tetap terus berjalan dan melewati Asma. Ketika sampai di rumah, Asma itu menceritakan kepada Zubair. Sungguh, kata Zubair, aku lebih suka engkau membawa biji-bijian panas-panas daripada engkau naik unta di belakang Rasulullah atau menaiki untanya Rasulullah. Setelah kejadian itu, Abu Bakar mengirimkan seorang budak perempuan untuk Asma, dan kata Asma, aku seolah-olah dimerdekakan karena yang mengurusi semua itu budaknya. Tadinya Asma yang mengurusi. Bapaknya kan Abu Bakar itu terkenal saudagar juga ya, saudagar kaya. Jadi ketika dia mendengar anaknya itu kesusahan, ya dikirimlah, dikasihlah budak itu dari bapaknya. Dan Zubair bin Awam ini bukan seorang laki-laki yang tidak paham agama. Bahkan kedudukannya di sisi Rasulullah, Zubair bin Awam ini termasuk yang mulia di sisi Rasulullah. Dan Rasul ketika mengetahui tentang rasa cemburu yang dimiliki oleh Zubair, Rasulullah nggak bilang, ya ampun Zubair, nyusahin istrimu banget sih. Rasulullah nggak bilang begitu.
Justru Rasulullah menghormati rasa cemburu Zubair dan kemudian tidak memaksa Asma untuk naik ke atas unta. Jadi Rasulullah paham laki-laki itu kalau cinta sama istrinya, ya memang begitu. Gitu. Nggak suka kalau istrinya dua-duaan atau mendapatkan fasilitas dari laki-laki lain. Gitu. Itu udah alami, ya, naturalnya seorang suami begitu. Nah, ada lagi yang lebih seru dan ini dialami juga oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam dan menolong agama Allah untuk bisa diterapkan di Madinah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini adalah kepala suku di Bani Khazraj yang dia mengizinkan Rasul itu datang ke Madinah untuk menerapkan Islam di sana. Ya inilah Sa'ad bin Ubadah. Jadi kedudukannya itu mulia dan dia juga membela Islam dengan serius. Nah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah berkata, mengungkapkan kecemburuannya terhadap istrinya. Seandainya, kata Sa'ad, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang, bukan pada bagian sisinya yang tumpul. Jadi pada sisi bagian yang tajam ditebas. Seperti itu, saking nggak rela istrinya dekat-dekat dengan laki-laki. Mendengar ucapan Sa'ad yang sedemikian itu tidaklah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencelaknya. Jadi kalau Rasul tidak mencela, berarti nggak apa-apa, boleh diizinkan. Karena Rasul tahu info itu sampai kepada Rasul dan Rasul tidak mencelaknya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, apakah jadi di hadapan sahabat-sahabat yang lain, Rasul bersabda, apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh, kata Rasulullah, aku itu lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah itu jauh lebih cemburu lagi daripada aku, kata Rasulullah. Jadi Allah itu sangat cemburu kepada hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah. Jadi marah Allah itu kalau hamba-hambanya itu maksiat. Allah itu inginnya, Allah itu suka kalau hamba-hambanya itu taat. Jadi kalau sampai bermaksiat, marahnya Allah itu karena cemburu. Karena kalau maksiat itu berarti kan nggak taat ya, nggak mau dengerin. Nah, jadi marahnya Allah itu begitu dan Allah itu paling pencemburu. Jadi dibandingkan Sa'ad, Rasul itu lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan ternyata kata Rasul, Allah itu jauh lebih cemburu lagi dibandingkan Rasul. Jadi luar biasa ya. Nah, makanya menduakan Allah itu nggak diampuni, ya nggak? Syirik minta tolong kepada selain Allah itu nggak bakal dimaafin, ya kan? Satu-satunya dosa yang tidak akan dimaafkan itu adalah ketika kita menduakan Allah. Nah, saking besarnya rasa cinta Allah itu kepada kita. Nah, kemudian ada satu peristiwa lagi ketika Sa'ad bin Ubadah yang sangat terkenal dengan kecemburuannya itu mendengar ayat Allah di dalam Quran surat An-Nur, ayat yang keempat. Nah, jadi turun ayat surat An-Nur ayat yang keempat, isinya begini. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, kemudian mereka tidak dapat menghadirkan 4 saksi, maka hendaklah kalian mencambuk mereka sebanyak 80 cambukan. Dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Ayat ini itu turun dengan satu peristiwa, ada perempuan baik-baik, orang-orang taunya dia baik. Ada seorang laki-laki yang bilang bahwa perempuan itu berzina.
Perempuan itu berzina, tapi yang melihat dia sendiri. Yang melihat dia sendiri. Dia tidak bisa menghadirkan saksi yang lain. Semua orang tahunya perempuan itu baik, tapi dia melihat sampai dia berkata, saya benar-benar melihat dia telah laki-laki berada di atas tubuhnya. Karena waktu itu saya sedang di atas rumah. Dan ketika melihat ke bawah terlihat salah satu jendela rumahnya perempuan itu. Kemudian kalau saksinya kurang, maka yang bersaksi yang mengatakan bahwa perempuan itu berzina dialah yang akan mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Karena beratnya tuduhan zina. Meskipun benar, tapi kalau saksinya kurang, nggak bisa. Jadi kalau saksinya kurang, lebih baik diam, jangan ngomong. Kecuali saksinya sudah jumlahnya pas, yaitu 4 orang laki-laki, nah baru bisa diproses bahwa perempuan itu berzina, gitu. Baru dijatuhkan sanksi. Kalau nggak ada saksi, gimana menjatuhkan sanksinya? Yang melakukan zina yang ngaku sendiri. Seperti Al-Ghaniyah, ya Rasulullah, saya ini berzina. Kata Rasulullah, tidak. Mungkin hanya berdekat-dekatan saja. Enggak ya Rasulullah, saya ini berzina. Tidak. Kata Rasulullah, sana. Jangan ceritakan itu. Saking ini adalah ifah, menjaga kehormatan, kesucian. Al-Ghaniyah sampai mengatakan, demi Allah, saya ini telah berzina dan saya hamil. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu kamu hamil dulu, selesaikan dulu, nanti balik ke sini kalau sudah lahir. Begitu sudah lahir, disuruh pergi lagi, susui dulu. Coba bayangkan, 9 bulan 10 hari balik lagi, suruh pergi lagi 2 tahun balik lagi. Pengen nebus dosa zina. Itu kalau bukan karena dorongan iman, enggak bakal. Yang ada kalau bukan karena dorongan iman, mudah-mudahan enggak ketahuan. Kan gitu kan? Tapi dia terus melakukan zina. Tapi kalau orang yang beriman, ketika dia khilaf, ketika dia tergelincir ke dalam kemaksiatan, maka dia ingin bertobat. Dan di dalam Quran surat An-Nur ini, saat itu yang Al-Ghamidiyah tadi akhirnya dihukum rajam setelah menyelesaikan masa penyapihan. 2 tahun baru dijatuhi hukuman rajamnya. Nah kemudian saat ketika mendengar surat An-Nur ini, dia terheran-heran. Kok gitu? Harus mendatangkan 4 saksi dulu, kata dia. Saat kemudian mengeluarkan komentar, apakah demikian ayat yang turun? Benar, nafasnya begitu, gitu. Seandainya aku mendapatkan seorang laki-laki berada di paha istriku, apakah aku tidak boleh memusiknya sampai aku mendatangkan 4 orang saksi? Demi Allah, aku tidak akan mendatangkan 4 saksi sementara laki-laki itu telah puas menunaikan hajatnya. Komentar saat. Komentar ya, bukan dia melakukan, komentar. Karena istrinya nggak ada yang berbuat itu. Mendengar ucapan saat, Rasulullah itu sempat diam. Jadi itu kan di majelis, Rasul itu diam. Wah ekstrim nih komentarnya nih, radikal nih komentarnya, gitu kan? Ini nolak ayat nih. Rasul mikirnya itu kenapa saat itu mengeluarkan komentar begitu, gitu. Majelis-majelis yang lain heboh. Kemudian bersuaralah salah satu orang Ansor yang kenal betul siapa itu Sa'ad. Ya Rasulullah, sambil senyum-senyum. Ya Rasulullah, demi Allah, Sa'ad itu orangnya emang begitu, cemburuan. Nah, jadi dia ingin menjelaskan karakter Sa'ad sampai keluar kalimat itu. Kan kita kan kadang pertemanan gitu ya. Dia mah bukannya judes, emang begitu. Nah, kan gitu kan? Dia bukannya pedes, emang begitu. Nah, gitu kan? Nah, ini temannya Sa'ad itu ngomong gitu juga kepada Rasulullah. Demi Allah, saat itu dia tidak bakal mau menikahi seorang perempuan kecuali perempuan itu gadis. Jadi dia nggak mau menikahi janda. Kenapa? Dia cemburu kalau istrinya itu bekas laki-laki lain. Makanya semua istrinya itu gadis.
Dan kemudian kalau sampai istrinya itu diceraikan, tidak ada satupun warga sini yang kenal dengan Sa'ad itu akan mau menikahi istrinya. Karena besarnya rasa cemburu Sa'ad. Wah, luar biasa ya. Tapi belum saya belum tahu apakah Sa'ad ada menceraikan istrinya gitu ya. Yang jelas dia menjaga betul istrinya. Nah kemudian akhirnya Sa'ad pun menjelaskan ketika dia komentar yang pertama tadi dijelaskan oleh orang Ansor tadi tentang karakter Sa'ad, akhirnya Sa'ad pun menjelaskan, ya Rasulullah, demi Allah, aku tahu wahai Rasulullah bahwa ayat itu benar, bahwa ayat itu datang dari sisi Allah. Itu benar, saya tidak menolak itu. Hanya saja saya cuma heran, kok ya harus datengin 4 saksi dulu gitu. Kalau untuk ukuran Sa'ad, wah jangankan saksi, dia langsung eksekusi gitu. Itu untuk karakternya Sa'ad. Tapi karena itu ayat, ya Sa'ad tunduk. Gitu kan. Jadi dia bukan menentang ayatnya, cuma heran aja. Kok harus datengin 4 saksi gitu loh. Ternyata itu untuk menghindari adanya fitnah. Jadi tidak boleh sama sekali wanita-wanita muslimah itu gampang dituduh berzina. Hanya karena terlihat jalan berdua. Orang lagi beriringan ngobrol aja enggak. Kan kayak yang dialami oleh Aisyah ya. Aisyah kalungnya jatuh. Kemudian Aisyah itu tertinggal gara-gara nyari-nyari kalung. Kemudian akhirnya disuruh naik untanya yang terakhir. Jadi pasukan terakhir yang ngejagain terakhir, kamu naik onta ini, dia sendiri jalan kaki. Dia orang itu tadi jalan kaki. Gara-gara peristiwa itu Aisyah itu difitnah. Jadi kalau nggak 4 orang saksi itu nggak bisa. Gitu. Jadi tidak boleh mudah mematahkan orang yang dia itu baik. Ini dari satu sisi seperti itu. Tapi karena topik kita adalah soal cemburu, kita lihat sikapnya Sa'ad itu. Nah, sikapnya Sa'ad yang luar biasa cemburu tidak dicela oleh Rasulullah. Malah Rasulullah nggak masalah. Nah, itu tadi laki-laki, sekarang perempuan. Nah, kalau Aisyah kan udah terkenal ya. Kalau Aisyah itu udah terkenal cemburunya luar biasa. Kalau Aisyah. Bahkan sampai ada satu peristiwa itu Aisyah mengeluarkan kata-kata yang pedas kepada Rasulullah. Sampai gara-gara kalimat pedas itu Aisyah itu sampai ditampar oleh Abu Bakar. Sampai dipukul, ditampar pipinya karena mulutnya itu pedas banget. Kata Rasulullah, justru Rasulullah bukan membela Abu Bakar, malah Rasulullah membela Aisyah. Jangan Abu Bakar, ini perkara cemburu. Ini bukan masalah yang lain. Jadi ini bukan masalah akidah, bukan masalah keimanan, bukan. Ini hanya masalah cemburu. Jangan dihadapi dengan kekerasan. Nah, jadi Abu Bakar yang disalahin. Sudah, Abu Bakar, engkau ke sana aja. Jadi pergi aja. Jadi jangan ikut dalam merespon cemburunya Aisyah. Akhirnya Rasul yang menghadapi Aisyah. Dihadapi, akhirnya Aisyah luluh. Nggak marah lagi ya. Nah, itu berkali-kali kejadiannya banyak yang seperti itu terhadap Aisyah. Nah, ternyata terhadap istri Rasulullah yang lain juga ada. Ini sebelum dinikahi oleh Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu sedang sakaratul maut, Ummu Salamah yang ada di sampingnya bertanya sedih, "Wahai Abu Salamah, kepada siapa engkau akan serahkan diriku?" Abu Salamah menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya engkau bagi Ummu Salamah lebih baik dari Abu Salamah." Jadi Allah itu lebih tahu siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan setelah Abu Salamah meninggal, Rasulullah pun melamar Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah itu mengajukan keberatan, "Ya Rasulullah, aku ini punya masalah. Aku ini punya 3 masalah. Masalah yang pertama, aku ini udah tua. Aku ini udah tua," kata Ummu Salamah.
Padahal usianya itu menurut satu riwayat baru 27 tahun. Itu udah ngaku-ngaku tua ya. Gimana yang usianya kayak kita ya? 27 tahun, karena dia udah jadi janda kan. Menurut ukuran orang Arab, usia 27 itu udah tua gitu. Kalau untuk menikah lagi, karena mereka itu biasa menikah di usia muda. Kemudian yang kedua, aku ini punya banyak anak. Dari Abu Salamah, aku punya banyak anak. Nanti kamu akan repot dengan anakku. Dan kemudian yang ketiga, Ummu Salamah mengatakan, aku ini pencemburu luar biasa. Kalau tadi pencemburunya laki-laki, sekarang yang perempuan yang cemburu. Aku ini pencemburu. Dijawab oleh Rasulullah. Adapun tentang usiamu yang dikatakan tua, berumur, aku lebih berumur daripada engkau. Rasul kan usianya sudah 40 lebih ya, maksudnya waktu jadi nabi itu kan usianya sudah nggak muda, gitu kan. Dan ketika menikah dengan Ummu Salamah itu kan usianya sudah tua juga, sudah di atas 50 atau menjelang 60 gitu, usianya. Jadi Rasul katakan aku lebih tua daripada engkau. Gitu. Ayo kalau mau main tua-tuaan, tuaan saya. Nah kemudian yang kedua tentang anak-anakmu, maka anak-anakmu setelah menikah denganku itu pun menjadi anak-anakku, nggak masalah. Aku akan mengurusnya seperti anak-anakku sendiri, kata Rasulullah. Sementara terkait dengan rasa cemburumu, kata Rasulullah, aku akan mendoakan kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburumu yang buruk. Jadi ternyata yang Rasul doakan itu bukan seluruh rasa cemburunya itu hilang, hanya rasa cemburu yang buruk. Jadi ketika satu peristiwa Ummu Salamah itu ada cemburu kepada Rasulullah, kemudian mengeluarkan kalimat pedas seperti Aisyah, kemudian diingatkan, bukankah aku sudah mendoakan engkau agar cemburumu itu tidak sampai menjadi yang buruk. Ummu Salamah itu langsung diem, nggak jadi nerusin. Nah, jadi nggak jadi nerusin sampai akhirnya hanya cemburu yang baik, cemburu yang muncul dari rasa cinta yang tersisa di dalam diri Ummu Salamah. Jadi untuk urusan cemburu Rasul tidak melarangnya, Rasul tidak memberikan jaminan apapun. Karena itu rasa yang muncul secara alami dari seseorang mencintai orang lain. Jadi nggak masalah. Nah kemudian juga lantas bagaimana dengan laki-laki yang tidak memiliki cemburu? Jadi laki-laki yang tidak memiliki cemburu dikatakan sebagai dayus. Dayus. Kalau perempuan yang nggak memiliki rasa cemburu, nah itu rumah tangganya kering kerontang. Karena tidak ada mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan, ketentraman itu urusan suami yang membuat rumah itu menjadi sakinah. Sementara urusan kita itu di mawaddah. Rasa cinta anak itu akan muncul dengan ekspresi cinta ibu kepada bapak. Kalau ibu lagi kesel, berasa nggak rumah itu rasanya, ya Allah, gitu kan? Anak nggak berani bercanda, ya kan? Karena ngelihat muka ibunya, gitu. Kalau ibu lagi marah, kalau ibu lagi kesal sama suaminya, sama bapaknya, suasana rumah itu langsung nggak enak banget. Semuanya itu tegang. Kalau diibaratkan pepohonan itu langsung kering kerontang. Hanya gara-gara si ibu lagi marah. Jadi suasana mawaddah, suasana penuh kecintaan itu kuncinya ada di perempuan. Berarti yang harus mengupayakan untuk meraih cinta suami, merebut cinta suami, mendapatkan cinta suami itu adalah istri. Kenapa bukan yang laki-laki? Tenang, laki-laki itu begitu dia sudah cinta, dia akan korbankan semuanya untuk perempuan. Seperti Sa'ad, seperti Subair.
Jadi untuk bisa cemburu, dia harus cinta dulu. Gitu. Nah, kalau perempuan harus berusaha supaya mendapatkan cintanya suami. Makanya merayu suami, manja-manjaan sama suami, itu jadi berpahala untuk yang sudah menikah. Gitu. Untuk yang belum menikah, silakan menanti dulu ya. Baru boleh praktek. Jadi rugi kalau seorang perempuan, seorang istri belum pernah manja-manjaan sama suami. Gengsi, saya manja-manjaan sama suami. Wah, itu rugi banget. Kalau kita nggak manja-manjaan, terus perempuan mana yang akan manja-manjaan sama suami kita? Kan, waduh gitu kan, malah bahaya kan? Daripada dia mendapatkannya di luar, kan mendingan kita yang manja-manjaan kan? Kita pakai skincare cantik-cantik gitu ya, tapi nggak manja-manjaan sama suami, wah itu ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa gitu loh. Sementara yang di luar sana itu bisa jadi lebih kinclong dan lebih manja gitu kan. Nah itu bahaya tuh. Nah mulai sekarang silahkan bermanja-manja dengan suami ya. Rasakan bedanya nanti. Pengajian dianterin, apa-apa dianterin gitu ya. Depan kamar mandi pun ditungguin. Itu anak kita, Bu, anak kita. Anak kita kan gitu ya, kita hilang sedikit dari dapur, mama, gitu kan. Kita nggak kelihatan masuk kamar mandi sebentar aja, mama, gitu kan. Dia langsung nangis kenceng gitu kan. Itu karena dia takut, dia cinta sama ibunya. Nah, bikin suami ibu jadi kayak gitu. Jadi kalau ngaji lama-lama, WhatsApp itu bunyi. Mah, pulang kapan? Sabar ya, sabar. Tenang, nanti dipijitin deh. Nah, jangan hanya dibatas sabar ke orang lagi ngaji. Nah, jangan gitu. Jangan gitu. Keangginan. Bentar ya. Ya, lagi kena anginnya banyak betul. Mungkin videonya boleh dikasih lihat anginnya, kipas anginnya sebesar apa. Jadi di Nyamantani luar biasa kipas anginnya ya, gede banget. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ketika suami merasa cemburu kepada istrinya, istri balas dengan manja. Mah, pulangnya kapan? Sabar ya. Nanti deh, kalau pulangnya telat-telat dari jam sekian, kasih bonus pijit. Sabar ya. Nah, gitu. Jadi dibalas dengan rasa menenteramkan. Jangan dibalas dengan kesel. Sama kan kayak kita kan. Kita perempuan kalau cemburu sama suami, terus direspon suaminya dengan marah, ngapain sih pakai cemburu-cemburu, kan kita kesel juga ya. Nah jadi gitu juga, kalau suami cemburu nanya pulangnya kapan, jawab dengan baik, insya Allah jam sekian, kalau lewat dari jam sekian nanti dipijitin deh. Nah gitu ya, dikasih tips biar boleh pulang terlambat. Enggak ya, biar tetap mesra sama suami. Jadi kita harus mesra Bu ya, biar suami cemburu sama kita. Bukannya biar nambah anak lagi, bukan. Ibu wali kota udah dadar-dadar itu. Makin banyak anak itu menunjukkan makin manja ya. Ya baik. Kita lanjutkan sekarang pembahasan tipe suami yang tidak punya rasa cemburu, yang ternyata justru dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Dayus sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak memiliki rasa cemburu dan tidak memiliki rasa malu.
satu laki-laki yang dayus. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. 1, pecandu khamar. 2, orang yang durhaka pada orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Jadi, apa itu yang dikatakan sebagai perkara keji? Oh, habis baterai. Ya, perkara keji yang dilakukan itu adalah perkara yang ada yang mengatakan itu adalah perkara yang menjijikkan terkait dengan hawa nafsu. Ada juga perkara keji itu adalah perbuatan seronok. Nah, itu yang dikatakan sebagai perbuatan keji. Seperti apa yang dikatakan perbuatan keji pada keluarga? Yang pertama, jadi tiga orang yang tidak dikasih masuk surga itu adalah pecandu khamar. Kalau nggak bertobat, meninggal dalam keadaan masih jadi pecandu khamar. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya dan meninggal dalam keadaan masih dengan kedurhakaannya. Yang ketiga, orang yang tidak memiliki sifat cemburu sehingga menyetujui perkara keji pada keluarganya. Apa itu perkara keji? Membiarkan anak perempuan atau anggota keluarga yang perempuan berhubungan secara mesra, berdua-duaan, via telepon ataupun SMS ataupun sosial media dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada bapak galak sama teman laki-laki anaknya, itu wajar. Ya, wajar. Kalau yang dulunya punya bapak saya itu galak betul. Kalau ada laki-laki yang datang ke rumah misalkan. Oh, itu berarti bapaknya sayang betul sama anaknya dan paham tentang nggak boleh dayus. Jadi begitu ada laki-laki yang datang mau melamar, itu pertanyaannya banyak betul. Benar, kamu mau melamar anak saya? Betul. Kamu udah punya apa? Anak saya mau dikasih makan apa? Kamu ini baik atau enggak? Agama kamu bagaimana? Nah, itu bapak yang nanya begitu untuk calon suami anaknya. Jangan anaknya yang nanya. Bapak saya nggak bakal nanya, jadi saya aja yang nanya gitu. Melindungi diri sendiri gitu ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, merelakan anggota keluarga perempuan berkholwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau tadi belum berkholwat, hanya berinteraksi secara tidak langsung. Nah, kalau yang kedua itu adalah langsung berkholwat. Nah, itu nggak boleh. Itu dayus termasuk. Ya, kemudian yang ketiga contohnya, membiarkan anggota keluarga perempuan mengendarai mobil sendirian bersama laki-laki yang bukan mahram. Kemudian merelakan naik gokar, naik Maxim, mau taksi, hanya sendirian. Nah, itu nggak boleh. Kalau supir yang dibayar itu lain lagi. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Tapi kalau kita naik mobil umum, naik taksi, itu memang harus berdua, nggak boleh sendiri. Karena nanti kalau ada kejadian apa-apa, perempuan itu kan saksinya itu kan setengah ya. Kalau dia berdua kan jadi satu, ya kan? Makanya kemana-mana perempuan itu harus berdua. Kalau tidak didampingi mahramnya untuk menjaga ifah. Jadi kalau ada kenapa-kenapa di taksi, di mobil umum, maka dia berdua bisa bersaksi bahwa memang kejadiannya itu betul seperti ini dan itu. Gitu. Jadi Islam itu menjaga, maksudnya gitu, bukan untuk menyusahkan tapi menjaga. Dan memang betul kan kejadian bahwa adanya pelecehan seksual di taksi, adanya diculik, ya kan? Adanya aplikasi yang muncul wajah supirnya berbeda dengan yang di aplikasi, ternyata dia diculik. Nah, itu kan kejadian ketika dia sendirian. Kalau dia berdua sama mahramnya atau berdua dengan perempuan lain, maka kejahatan seperti itu nggak jadi muncul.
karena ada orang banyak dia nggak berani. Kalau sendiri dia jadi berani. Gitu. Nah Islam sebelum kejadian sudah dicegah. Nggak boleh naik kecuali ada mahramnya. Nggak boleh naik kecuali ada 2 orang perempuan. Gitu ya. Jadi besok-besok kalau naik Grab, Gokar, Maxim berdua. Ya. Harus ada temannya. Kemudian merelakan anggota keluarga perempuan keluar rumah tanpa menggunakan jilbab atau hijab syar'i. Auratnya terbuka, nggak masalah, nggak cemburu. Ini demi profesionalisme. Nah, itu termasuk laki-laki dayus. Makanya beruntung ibu-ibu yang bergabung di Sahabat Surga. Nah, suami-suaminya ini beruntung. Karena semua yang hadir di sini semuanya sudah menutup aurat. Kalau yang belum, lekas gabungkan istrinya ke komunitas Sahabat Surga. Masya Allah, ya. Nah, jadi kenapa kok nggak cemburu? Padahal ketika perempuan itu tersingkap auratnya, terbuka auratnya, itu kan merangsang hawa nafsu dari laki-laki lain. Ya kan? Bahkan ketika dia bergoyang-goyang di TikTok itu ada yang mengatakan saya senang luar biasa dengan TikTok. Perempuan-perempuan cantik itu mau menggoyang-goyangkan badannya tanpa dibayar. Coba, laki-laki mesum itu dengan mudah melihat, mengakses, dan kita dengan santainya bikin konten yang seperti itu. Nauzubillah ini makanya pentingnya bikin konten. Kita itu bukannya supaya nggak terkenal itu bukannya supaya nggak bebas, bukan juga, tapi kita boleh bikin konten di TikTok asal tidak melanggar hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau demam joget gitu ya, kita nggak usah joget. Kita tetap saja menggunakan aplikasi TikTok untuk apa? Untuk hal yang lain. Untuk dakwah, untuk jualan. Jualan kan yang dipajang produk kan, bukan dirinya kan. Nah gitu. Jadi mulai disortir ya. Kalau yang filter-filter, nah kirimkan itu khusus ke suami. Jangan-jangan belum pernah ya? Ngirimnya ke TikTok. Nah, TikTok dikirim suami enggak. Aduh, bahaya. Jadi kalau kita pakai filter dan kita kelihatan cantik di situ, kirim ke suami. Tanya, Bang, Pah, Ayah, Abi, cakep nggak? Nah, gitu. Kalau cakep, ini itu filter. Kalau mau cakep kayak gitu, beliin make up. Kode gitu ya. Jadi pakai filter dulu. Cakep nggak? Mau nggak istrinya kayak gitu tiap hari? Beliin skincare ya. Nah, jadi caranya gitu. Kasih dulu bukti filteran. Nah, jadi pakai aplikasi itu untuk membangkitkan rasa cinta suami, bukan suami orang. Ya, jadi suami kita yang harus dibangkitkan. Kalau saya sering kirim foto yang pakai filter gitu, saya kirim ke suami. Gimana? Cakep nggak? Ya. Tahu nggak bedanya apa? Nah, saya bilang gitu kan. Kalau saya jawab berarti nggak tahu nih. Berarti nggak peka nih. Tahu nggak bedanya apa? Iya pakai filter katanya. Karena dia tahu aslinya nggak begitu. Nah, jadi gitu ya. Kirim foto-foto cantiknya ibu-ibu semuanya ke suami. Coba lihat, habis beresin anak mandi, habis beresin cucian, tapi wajahku masih seperti ini loh. Nah, dia lagi kerja, terus menerima foto gitu, seger nggak? Foto istrinya loh, coba yang lewat perempuan lain. Ya kan? Nah, jadi jangan biarkan dia lihat perempuan lain, kirimin foto kita. Ya? Jadi jangan biarkan dia melihat foto yang lain, biarkan dia lihat foto kita. Kata suami besok-besok mati ini WA-nya. Kebanyakan dikirim gitu. Nah, nggak gitu ya, itu bercanda aja. Sama suami itu bercanda juga boleh loh, memupuk rasa cinta. Dan kemudian yang kelima, salah satu contohnya adalah mendatangkan film dan majalah penyebar kerusakan dan kemesuman di dalam rumah.
Jadi sebenarnya boleh ditanya ke bapak-bapak, suami-suami seneng nggak kalau saya nonton film Korea? Dengerin jawaban jujur para suami. Karena ternyata kadang, kan sempat rame kan kemarin itu World of Marriage kalau nggak salah ya. Itu kan ibu-ibu nonton film tapi keselnya sama bapak-bapak kan. Padahal bapaknya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan gara-gara nonton film, kemudian pelampiasannya ke suami gitu. Jadi boleh ditanya, ayah, Pak, Abi, seneng nggak kalau aku nonton film Korea? Sejujurnya, jujur dia, jujur. Sebel kata dia. Kenapa? Gara-gara nonton film kena imbasnya. Gara-gara nonton infotainment tentang tersingkapnya pelakor, itu yang kena juga suami. Gitu. Ya enggak, tapi kalau pergi ke pengajian, pulang-pulang suami dipijitin, pulang-pulang suami dapat dapat WhatsApp mesra, nah, besok-besok diizinin pengajian lagi. Nah, jadi gitu ya, mesra-mesraan sama suami, kesian. Suami itu perlu disayangi. Bayangkan di pekerjaan itu berat loh, capek loh, stres loh. Jadi kalau istrinya bikin stres juga, kan tambah double kan. Nah, jadilah istri yang menenangkan, menyenangkan dipandang. Kalau lagi kesel, simpen dulu, senyum dulu, habis itu baru ngomel. Allah adalah zat yang maha pencinta sekaligus maha pencemburu. Itu sudah jadi karakternya Allah. Termasuk disebutkan ya, Allah itu maha pencemburu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan cemburunya Allah itu adalah ketika seseorang melanggar apa yang diharamkan Allah kepadanya. Bentuk kecemburuan Allah tersebut tidaklah berarti seperti perasaan yang biasa hadir dalam hati manusia yang tentang dirinya sendiri. Tapi cemburunya Allah justru melindungi manusia dan membawa manusia kepada jalan keselamatan. Jadi cemburunya Allah adalah ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini adalah pembahasan tentang cemburu. Jadi, yang namanya cemburu itu ternyata bukanlah sesuatu hal yang buruk. Bahkan di dalam kitab fikih, ulama-ulama terdahulu justru memasukkan bab cemburu itu ke dalam pembahasan yang mulia. Karakter dan sifat yang harus dimiliki bagi orang-orang yang saling mencintai. Jadi kalau sampai cinta tapi nggak ada cemburu, itu garing, kayak kerupuk ya, kayak kanebo kekeringan, ya, kayak gitu. Jadi nggak ada lembut-lembutnya, moist, ya moist, lembut, nggak ada moist-moistnya gitu, nggak enak. Kayak makan bolu nggak pakai mentega, gitu kan nggak enak ya, seret. Gitu. Nah seperti itulah rasa cinta tanpa rasa cemburu. Jadi ibu-ibu, cuma balik lagi, kan Allah maha cemburu. Allah itu kan maha cemburu. Kita boleh cemburu sama suami, tapi nggak boleh maksiat. Jadi la diroro wala dororo. Tidak boleh berbuat keburukan. Jadi cemburu boleh, tapi berbuat zolim nggak boleh. Cemburu boleh, tapi meledak-ledak nggak boleh. Cemburu boleh, tapi cemburu buta tidak boleh. Gitu. Jadi batasnya gitu. Cemburu boleh, tapi bukan cemburu buta. Cemburu buta itu apa? Cemburu yang tidak ada faktanya. Faktanya suami tidak selingkuh, dianggap selingkuh. Faktanya suami tidak genit, dianggap genit. Faktanya suami tidak jalan berduaan, dianggap jalan berduaan. Nah itu berarti cemburu buta. Kalau suaminya memang menunjukkan kecenderungan kepada perempuan lain, boleh cemburu. Tapi juga tidak boleh buta. Awas kamu ya, wah kamu itu kan marah-marah gitu kan. Itu nggak boleh begitu gitu ya. Jadi dalam batasnya jangan sampai melanggar perintah Allah. Jangan sampai melakukan kemaksiatan.
Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan tentang cemburu. Jadi ternyata cemburu itu adalah karakter yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang yang saling mencintai. Apalagi kalau mencintai karena Allah. Gitu ya, jangan salah dikira mencintai karena Allah nggak pernah cemburu gitu ya. Justru mencintai karena Allah, cemburunya pun karena Allah. Kan pernah saya jelaskan ya, masalah cemburu itu nomor 17. Kalau melanggar perintah Allah, laki-laki ngelirik perempuan, istrinya mungkin nggak tahu, tapi kan itu sudah dosa. Itu kan udah nggak boleh. Nah, jadi sebelum cemburu ternyata ada hukum syarat yang membentengi laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang cemburu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu sekalian. Ini ditutup dulu ya. Ditutup dulu biar bisa makan-makan sambil nanya ya. Baik, kita tutup dulu pembahasan kita di Sahabat Surga. Saya tutup sementara dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ustazah.